Shalom semua yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang melihat video ini dan bagi teman-teman yang telah hadir pada ibadah sore ini. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat karena Ia telah bangkit dan Ia telah naik ke surga. Mari kita rayakan kemenangan Dia dengan memuji nama-Nya.
hadirat Tuhan. Mari kita menyembah, memuji Dia, sebab Ia yang layak terima segala pujian, hormat, dan syukur sampai selama-lamanya.
kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini tanpa kurang satu apapun Tuhan. Kiranya semua karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kami akan masuki firman. Kiranya Engkau berkati pembicara Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikannya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan kami lebih baik ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kembali oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali dalam ibadah online dan juga ibadah terbatas, khususnya bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan nama. Anda sudah bisa duduk di ruangan ini bersama-sama dengan kami yang meliput tayangan ini. Dan kita bersyukur Tuhan telah memberikan kita cuaca yang baik, sehingga tanpa kekurangan suatu apapun kita boleh beribadah di sini. Sekali lagi saya ajak untuk kita bersama-sama satukan hati dan kita berdoa untuk kita memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan berkenan memberkati setiap kami yang mendengar mulai di tempat ini dan juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyapa, Tuhan menjamah melawat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan Engkau yang pakai kami untuk berkenan di hadapan Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita memperingati hari-hari ini yaitu kenaikan Kristus ke surga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sesuai dengan tema yang Anda bisa saksikan di tayangan PowerPoint di depan ini, makna kenaikan Kristus ke surga yang kita akan sama-sama pelajari terambil di dalam nats firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-9. Anda bisa buka Alkitab elektronik Anda ataupun Alkitab Anda dan kita menyimak baik-baik. Saya membaca demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah membiarkan orang-orang melihatnya. Bahwa ia sungguh telah bangkit, ia ada, ia telah menang dari maut, dan dia menunjukkan, menampakkan dirinya ini untuk suatu bukti supaya setiap murid-muridnya menjadi teguh imannya dan percaya bahwa tidak ada keraguan untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Oleh karena itulah ini merupakan sebuah fakta. Bukan sebuah opini, bukan sebuah mitologi, bukan sebuah legenda, tapi fakta di mana ia telah bangkit dan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oleh karena itulah, sekali lagi ini merupakan bentuk perhatiannya yang menyadarkan kita gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan, artinya gereja bukan hanya seperti yang Bapak Gembala sampaikan, Bapak Pendeta Nathan sampaikan. Gereja bukan dibatasi oleh fisik gedung-gedung yang begitu megah, tetapi juga gereja adalah Anda dan juga saya. Dan disitulah kita punya peran penting. Kita bukan hanya duduk tenang, kita memuji Tuhan, mengangkat tangan bersuka cita ketika kita berkumpul dalam acara-acara ibadah kita, tapi kita juga dirindukan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil sehingga orang yang dari kegelapan
mereka berpindah kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itulah kita melihat secara singkat pada saat ini apa makna kenaikan Kristus ke sorga, bahwa yang pertama ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ia menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke sorga, sekali lagi saya mengulang, ia menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Dalam Alkitab dicatat bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kebinasaan. Tetapi kita bersyukur manusia ini telah mengenal kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat, maka ia beroleh hidup kekal. Alkitab menyatakan bahwa manusia itu akan satu kali meninggal, mati. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan kematian ini merupakan sesuatu hal yang sangat pasti. Kematian tidak dapat ditolak, kematian tidak dapat kita melarikan diri. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kenaikan Kristus ke sorga merupakan sebuah peristiwa di mana setiap orang yang percaya tidak perlu mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Di saat-saat ketika dia mengalami, bahkan hidupnya pun akan berakhir di dunia ini, karena kita sudah mengalami jaminan. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Oleh karena itulah, di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dicatat demikian. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia pergi untuk datang kembali. Ia pergi untuk menjemput umatnya kembali. Ia pergi untuk menjemput gerejanya kembali. Dan juga ia menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya dijemput, bukan hanya dihampiri, tapi kemudian dibawa di tempat di mana Tuhan juga berada. Ini satu kondisi di mana suasana sorgawi itu hadir kekal dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, seorang pengkhotbah kenamaan bernama Charles Haddon Spurgeon, dia menunjukkan ada sebuah bagian di dalam Injil Yohanes juga, di Yohanes 17 ayat 24. Setiap kali ada peristiwa orang yang meninggal, setiap kali ada peristiwa di mana orang itu akan mengakhiri kehidupan di dunia ini, ia teringat dengan kebenaran firman Tuhan, di mana seseorang yang telah meninggal dalam Tuhan akan menuju kepada hadirat-Nya. Ini merupakan penghiburan bagi orang percaya, sehingga kita tidak perlu takut dengan kematian. Teman-teman di rumah mungkin berpikir, loh, saya ini kan usianya masih muda, Kak. Saya ini kan usianya masih belia. Saya masih punya waktu yang panjang. Tapi kita tidak bisa memungkiri ternyata begitu banyak peristiwa hari ini. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita ternyata kematian itu bisa saja datang tanpa diundang. Baik anak-anak yang usia belia sampai yang sudah senja pun usia lanjut mengalami yang namanya sakit ini dan kemudian mereka mati. Satu hal yang kita perlu tekankan dalam hidup ini, kematian bisa menjemput kita, tapi kita harus percaya. Bagi orang percaya, kematian bukanlah kebinasaan, bukanlah maut, tetapi kematian adalah Kristus menyambut kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Oleh karena itulah, agar kita selalu bersama Dia untuk selama-lamanya,
Perhatikanlah bagian firman Tuhan tadi, Yohanes 17 ayat 24 berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Tuhan mengasihi umatnya, dan percayalah, gereja yang dikasihinya tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Kita punya jaminan bahwa ketika Ia naik ke sorga, Ia juga menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, makna kenaikan Kristus adalah Ia naik ke sorga supaya penghibur itu, saya berikan tanda petik dan huruf besar inisial P, penghibur itu hadir dalam hidup kita. Penghibur itu apa gitu ya? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8 gitu kan. Ia yang menginsafkan kita akan dosa. Ia yang memberikan pertobatan dalam hati kita, dan kita sadar betul kesalahan pelanggaran yang telah kita buat, dan kita mau berubah. Semua karena karya dan pekerjaan Roh Kudus. Kemudian apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam hidup kita? Ia mengajar dan mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kita mengingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Itu yang menjadi satu janji yang memberi semangat. Bukankah ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus mengenai kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, menjadi sesuatu yang memberi motivasi dan membangkitkan semangat dalam hidup kita. Banyak orang hari ini mengalami keputusasaan. Saya menyadari betul ada begitu banyak umat Tuhan yang mengalami kesulitan. Pekerjaan omset mulai menurun. Sekolah kita semua pada online beberapa minggu, bahkan sudah hampir 3 bulan ini. Memasuki bulan yang ketiga, banyak yang merasa jenuh di rumah gitu ya. Apa yang mau dilihat lagi gitu ya? Yang dilihat bangun pagi, papa mamanya, mungkin yang punya peliharaan, itu yang dilihat gitu ya. Ada seorang ibu yang kemarin berbicara kepada saya, di rumah saja itu artinya setiap saat berdiri dari kursi pergi ke dapur, kemudian masuk ke kamar. Nanti setelah dari kamar keluar pergi ke dapur, masuk ke kamar lagi, duduk dan nonton TV. Dan akhirnya 3 bulan ini berat badan naik 20 kilo gitu ya kan. Sesuatu hal yang mungkin terkadang kita, apa yang kita mau dapatkan? Tapi sekarang kita melihat bahwa Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran firman-Nya. Justru di tengah-tengah pandemi ini seharusnya kita diingatkan makin senantiasa dekat dengan Tuhan. Makin senantiasa belajar akan firman-Nya, makin senantiasa memahami akan firman-Nya dan menerapkannya sungguh-sungguh, melakukannya dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus punya peran penting, yaitu Roh Kudus punya peran penting membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13 nanti Anda bisa buka gitu ya di Alkitab Anda masing-masing ketika Anda ibadah online ini bersama di rumah, teman-teman menyimaknya dengan baik-baik. Roma 8 ayat 13. Kemudian ada lagi, ia juga membantu kita untuk menjadi saksinya yang efektif. Membantu kita menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, Dia memberikan keberanian untuk apa? Berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai Kristus adalah Tuhan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Ia membantu kita, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa, sehingga ketika kehidupan kita sudah begitu banyak tekanan, kita yakini
Roh Kudus memberikan pertolongan dan kekuatan sehingga kita dimampukan untuk berdoa dengan keluhan-keluhan mungkin yang tidak dapat kita katakan. Tapi satu hal, Tuhan mengerti isi hati kita. Itulah Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus membawa kasih Allah secara merata di hati kita, supaya kita dapat mengasihi Allah dan juga sesama. Setiap orang yang ada di dalam hidupnya, Roh Kudus ada dalam hidupnya, senantiasa hidupnya akan memproduksi buah roh. Memproduksi akan buah roh. Ada berapa buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 itu ya. Ada beberapa, ada 9 buah roh. Satu hal yang kita mungkin bisa tekankan di sini adalah kita mau belajar mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi sesama lebih sungguh. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, secara singkat kami menutup renungan ini bahwa tongkat estafet telah diberikan bagi kita. Kemenangan Kristus yang telah bangkit dan naik ke surga merupakan jaminan. Jaminan di mana Ia telah menang dan jaminan di mana kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kemudian membuat kita berpikir hari ini, saya mau melayani Dia. Saya mau menyatakan kabar baik. Saya mau memberitakan tentang janji-janji Allah. Dimanapun saya berada, Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kita dengan tanda-tanda yang heran. Bukankah ketika kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, iblis keluar, dan kita percaya iblis keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sembuh mengalami kesembuhan. Yakini ini. Dan tetap percayai bahwa inilah kabar baik. Kemudian jangan pernah berpikir bahwa ada kekekalan di dunia ini. Dunia ini sifatnya sementara. Kita tadi melihat bahwa kematian itu pasti adanya. Yang pasti itu kematian. Oleh karena itu kita disadarkan betul bahwa kalau dunia ini fana, maka ada sorga yang kita nantikan. Ada kehidupan yang lebih baik daripada sekedar hidup hari ini. Untuk meraihnya kita perlu investasi waktu dengan baik. Kita perlu menginvestasikan kehidupan, tenaga kita bukan untuk sesuatu persoalan yang duniawi saja, tapi juga melainkan pemikiran-pemikiran surgawi. Itu yang kita renungkan dan kita harus alami dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk secara sederhana, ya kan, kita boleh melihat makna kenaikan Kristus ke surga. Dia bukan meninggalkan kita tanpa sebab. Ia menjanjikan roh penghibur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berdoa terus. Sehingga apa yang telah diarahkan oleh gereja Tuhan, gereja kita, 10 hari kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita meminta kepada Dia untuk senantiasa hidup kita mengalami pemenuhan. Artinya pemenuhan hidup itu apa sih dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Artinya tidak ada satu pun dalam ruang kehidupan kita yang kita tidak mengalami pimpinannya. Pimpinan Tuhan. Melewati apa sih? Pembacaan firman Tuhan. Menyembah Dia tiap saat. Dan berdoa. Sehingga kita percaya kita akan menjadi umat yang berkenan. Gereja yang siap menyambut kedatangannya kali kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan mengakhiri ibadah online kita pada saat ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau telah menang atas maut. Engkau telah bangkit, tapi Engkau juga hidup untuk selama-lamanya. Kami menyembah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Berkati setiap teman-teman sehingga kami boleh menyatakan kabar baik dimanapun kami berada melalui sikap tutur kata kami. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menghibur kami
di saat-saat pandemi ini sedang berlangsung. Kami tidak mengalami kesedihan, kami tidak mengalami kepanikan, kami tidak mengalami ketakutan. Yang kami tahu bahwa Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, memberikan kami semangat yang baru. Terpujilah nama-Mu, berkati semua teman-teman dalam sekolah, studi kami, masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkati orang tua kami dan gereja Tuhan di mana kami berada dan digembalakan. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, kiranya semua teman-teman yang telah menyaksikannya mengalami anugerah Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, terus bersemangat. Doa kami hamba-hamba Tuhan dan semua pengurus, khususnya Komisi Remaja World Changers Community Gereja Utusan Pantekosta Harvest Madiun, memberikan salam kepada semua teman-teman untuk terus punya semangat, untuk terus memiliki sebuah prestasi yang baik di dalam Tuhan, dan percaya masa depan kita pasti akan lebih baik bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.